Tanggung-tanggung amat minta maaf sama PKI, saudara. Bukan pada tempatnya, saudara. Tadinya kita pikir, saudara, sebelum bulan Januari ini cuman rumor, cuman isu. Ternyata tidak. Betul-betul presiden mau minta maaf kepada PKI, saudara. Akhirnya kami keliling, kami datang ke DPR, kami datang ke MPR, kami datang ke Panglima TNI, kami datang ke Kapolri, kami datang ke Pangkostrat, kami datang ke seluruh lembaga tinggi negara, saudara. Dan akhirnya tanggal 16 Agustus kami gelar parade tauhid yang diikuti oleh 500.000 umat Islam dari semua elemen, saudara. Ada NU-nya, ada Bansernya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Wasdiyahnya. Rame-rame kita turun di Jakarta, kita putihkan di Jakarta, kita nyatakan haram presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Saudara, tadi menjelang maghrib saya sampai masuk ke Tegal ini, saya bertemu dengan Ustadz Saifullah. Beliau bercerita yaitu tentang keinginan daripada beliau dan panitia untuk saya bisa menjelaskan tentang peran NU dan seluruh para pemudanya, yaitu dalam perjuangan melawan PKI. Saya terima apa yang beliau inginkan tadi, dan saya sampaikan kepada beliau, insya Allah malam hari ini akan kita bahas, yaitu persoalan tentang apa dan bagaimana PKI, insya Allah. Karena memang kebetulan saya ingin sampaikan kepada segenap umat Islam, tahun ini secara gencar di mana-mana saya dan kawan-kawan sedang melakukan kampanye besar-besaran untuk mengantisipasi kebangkitan PKI di Indonesia. Bahkan sejak bulan Januari tahun 2015 sudah santer kedengaran dari istana bahwa sejumlah LSM komprador, sejumlah komunitas liberal, termasuk di dalamnya Komnas HAM, Kontras, dan Setara Institut, secara resmi menyurati presiden, menggelar konferensi pers, meminta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas nama negara meminta maaf kepada PKI. Jadi ini bukan isu, saudara, bukan, ini real. Jadi mereka tulis hitam di atas putih, ada surat, ada konferensi pers, dan terus kami turi, saudara. Ternyata Bapak Presiden goyang, tekanan dari kanan, tekanan dari kiri, terus ditekan sampai puncaknya di bulan Agustus. Karena Bapak Presiden labil, Bapak Presiden dalam tekanan, bahkan ada tanda-tanda kalau beliau akan minta maaf kepada PKI. Sampai Gus Solah, Kiai Haji Salahuddin Wahid hafidhahullah ta'ala dari Tebu Ireng, saudara, memberikan pernyataan pers. Beliau katakan, jika presiden minta maaf kepada PKI, maka berarti presiden telah menyakiti perasaan hati seluruh warga NU di Indonesia. Betul? Enggak sampai di situ, bahkan ditegaskan kembali oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan ketua umum PBNU, saudara, yang saat ini beliau menjadi salah satu anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau langsung bicara kepada presiden, kalau Bapak Presiden sampai minta maaf kepada PKI, bukan NU saja disakiti, seluruh umat Islam Indonesia ikut disakiti, saudara. Betul? Dan gak sampai di situ, Kiai Haji Hasim Muzadi bicara kepada kami para habaib, kalau sampai presiden minta maaf kepada PKI, ya bubar-bubaran, bargi barbe, bubar sigi, bubar kabeh. Artinya isyarat dari beliau, kalau sampai presiden minta maaf kepada PKI, beliau akan mundur dari Watim Pres. Beliau nggak terima, saudara.
mau minta maaf sama PKI. Nah, saya ditanya sama wartawan, Habib, kenapa sih presiden nggak boleh minta maaf sama PKI? Saya jawab, sekalian lagi minta maaf sama Belanda, sekalian minta maaf di Jepang, sekalian presiden pidato, Belanda maaf ya dulu kami ngelawan, minta maaf. Maaf dulu waktu anda menjajah kami nggak patuh, maaf Belanda, maaf kalau anda dulu nggak kerasan di negeri kami, minta maaf Belanda. Tanggung-tanggung amat minta maaf ke PKI, sudah bukan pada tempatnya, saudara. Tadinya kita pikir, saudara, sebelum bulan Januari ini cuman rumor, cuman isu, ternyata tidak, betul-betul presiden mau minta maaf kepada PKI, saudara. Akhirnya kami keliling, kami datang ke DPR, kami datang ke MPR, kami datang ke Panglima TNI, kami datang ke Kapolri, kami datang ke Pangkostrat, kami datang ke seluruh lembaga tinggi negara, saudara. Dan akhirnya tanggal 16 Agustus kami gelar parade tauhid yang diikuti oleh 500.000 umat Islam dari semua elemen, saudara. Ada NU-nya, ada Bansernya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Wasdiyahnya. Rame-rame kita turun di Jakarta, kita putihkan di Jakarta, kita nyatakan haram presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai kita haramkan? Ada orang protes, Habib Rizik jangan sembarangan bilang haram, kan ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan, minta maaf kepada orang, baik kita salah atau tidak salah. Kenapa Habib Rizik haramkan? Saudara, mereka yang bicara semacam itu tidak paham sejarah, mereka nggak ngerti sejarah, mereka tidak paham bagaimana dulu PKI, saudara, mengkhianati republik ini. Saudara, kenapa saat ini banyak generasi muda kita yang tidak paham tentang PKI, saudara? Sebelum saya uraikan sejarah PKI secara tuntas, catat baik-baik, saudara. Pertama, sebelum reformasi tahun 1998, saudara, pengkhianatan PKI itu masuk dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, saudara. Dari SD sampai SMA, dari Sabang sampai Merauke, semua siswa-siswi, murid-murid pelajar Indonesia selalu diajarkan tentang pengkhianatan PKI di tahun 1948 dan di tahun 1965, saudara.